Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Pojok Asuransi. Mari mocok ngobrolin asuransi. Baik, teman-teman, saya akan coba membahas di dalam pertemuan kali ini terkait dengan kecelakaan maut di kilometer 58 tol Cikampek dan bagaimana kita seharusnya mulai memperhatikan adanya undang-undang dan peraturan pemerintah terkait dengan kecelakaan lalu lintas jalan yang kiranya perlu segera direvisi. Ikuti terus video ini sampai selesai. Diberitakan di berbagai media massa bahwa pada hari Senin 8 April 2024 terjadi kecelakaan maut di mana sebuah unit Daihatsu Grand Max terbakar. Dari hasil penyelidikan sementara Korlantas Polri, diperkirakan mobil tersebut melaju dengan kecepatan di atas 100 km per jam dan tidak ada jejak rem Grand Max tersebut. Artinya ada dugaan bahwa mobil itu oleng ke arah kanan sehingga bertabrakan dengan bus Prima Jasa yang sedang melaju dari arah berlawanan yaitu menuju ke Jakarta. Selain itu, kemungkinan besar over capacity yang terjadi pada Grand Max ikut memberikan andil timbulnya ketidakstabilan laju kendaraan sehingga menyebabkan adanya kecelakaan tersebut. Kita ketahui bahwa dalam rangka Lebaran tahun 2024, kepolisian telah menetapkan kebijakan kontraflow pada tol Cikampek, di mana terdapat 2 lajur kontraflow yang digunakan pemudik dari arah Jakarta menuju Cikampek. Saksi yang diperiksa kepolisian yaitu Pak Heri selaku sopir bus Prima Jasa mengatakan bahwa di kilometer 58 ia menyaksikan ada unit Grand Max yang tiba-tiba keluar dari lajur kontraflow sehingga bertabrakan dengan bus yang ia kendarai. Meskipun ia sendiri mengaku telah berusaha menghindar ke arah kiri. Tabrakan tidak terhindarkan yang mengakibatkan bus itu juga mengalami kerusakan. Namun yang paling menyedihkan adalah insiden tersebut menyebabkan tewasnya 12 orang yang semuanya berada di mobil Daihatsu Grand Max. Sekarang kita coba analisa dalam kaitannya dengan santunan Jasara Harja. Apakah peristiwa tersebut dapat dijamin di dalam program pemerintah tersebut? Meskipun katakanlah pemilik mobil telah taat kepada negara dengan membayar pajak tahunan kendaraan yang di dalamnya terdapat komponen yang bernama SWDKLLC atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, namun tidak serta-merta sumbangan tersebut bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun penumpang yang ada di dalam kendaraannya. Iuran tersebut tidak serta-merta bekerja sepenuhnya sesuai mekanisme ada premi, kemudian ada pertanggungan atau ada klaim. Sumbangan atau iuran di sini lebih mengarah pada iuran tanggung gugat hukum kepada pihak ketiga, artinya yang berhak menerima santunan adalah pihak yang menjadi korban kecelakaan. Dengan syarat pihak tersebut bukan pada pihak yang dinyatakan bersalah atau lalai. Jika nantinya setelah dilakukan penyelidikan, kepolisian kemudian menyimpulkan bahwa pengemudi Grand Max dinyatakan bersalah secara hukum, yang menyebabkan seluruh penumpangnya meninggal dunia, maka kalau kita merujuk kepada aturan hukum yang berlaku, Jasara Harja dalam ini tidak wajib untuk menanggung atau memberikan santunan kematian terhadap penumpang tersebut. Apa yang bisa kita saksikan dari peristiwa ini, bahwa kasus meninggalnya sopir dan penumpang Grand Max pada peristiwa kilometer 58 tol Cikampek itu menurut hemat saya, seharusnya dijadikan pelajaran bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan hajat hidup rakyat Indonesia, yang notabene-nya telah diwajibkan untuk membayar berbagai macam pajak setiap tahun, termasuk pajak kendaraan bermotor. Usia undang-undang yang dipakai sendiri sudah sangat tua, karena yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, Junto PP Nomor 18 Tahun 1965, yang mestinya pemerintah mulai membuka kajian untuk merevisi perundangan dimaksud beserta produk turunannya. Dan jika kita perhatikan, di dalam website resmi PT Jasara Harja, disebutkan bahwa penumpang kendaraan pribadi yang terjamin santunan Jasara Harja adalah
penumpang di mana sopirnya tidak dinyatakan bersalah. Di dalam website tersebut kita bisa membaca kalimat lengkapnya sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, Junto PP Nomor 18 Tahun 1965 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan, menjelaskan bahwa korban yang berhak atas santunan adalah setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan, serta setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, di mana pengemudi kendaraan bermotor yang penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi. Bagi pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor, maka baik pengemudi maupun penumpang kendaraan tersebut tidak dijamin dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Junto PP Nomor 18 Tahun 1965, termasuk korban pejalan kaki atau pengemudi atau penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan. Nah, ketentuan ini tentu saja bakal menyulitkan ahli waris untuk mendapatkan ganti rugi yang layak apabila ada anggota keluarganya yang tewas ketika menjadi penumpang mobil pribadi sebagai akibat dari adanya santunan yang dalam hal ini adalah bergantung pada salah tidaknya si sopir. Ibarat pepatah, nila setitik rusak susu segelangan. Akibat ulah sopir yang lalai, penumpang harus turut menanggung beban. Di samping jiwanya terancam, keluarga sebagai ahli warisnya pun tidak mendapatkan apa-apa. Harapan kita semua, pemerintah mulai secara serius menggodok revisi undang-undang. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964, Junto PP Nomor 17 dan 18 Tahun 1965, agar memberikan kepastian hukum kepada rakyat yang telah disiplin membayar pajak, yang seharusnya pajak itu dapat kembali kepada masyarakat di dalam hal berbagai macam perlindungan yang diperoleh. Dalam hal ini khususnya adalah pasal yang perlu direvisi adalah terkait dengan definisi korban yang nantinya berhak untuk mendapat santunan jasara harja, sehingga diharapkan nanti pihak-pihak yang tertimpa musibah kecelakaan dapat memperoleh santunan yang layak. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.